apakah kekerasan budaya terhadap perempuan itu termasuk pemakaian hijab yang dipaksakan. Di mana-mana selalu berhubungan dengan seni estetika. Berpolitik kan juga ada seni politik. Betul, itu semua menggunakan seni. Dan menurutku itu seni itu merekam sebuah peradaban. Kalau kita tidak mengalami hal itu, kita tidak akan terbentuk seperti orang yang kita sekarang. Kalau katanya Adele kan, what doesn't kill you makes you stronger. Gitu. Hai Sobat WR Podcast, balik lagi kita ngobras ya, ngobrol kebangsaan. Kali ini di studio WR Podcast, kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang perupa, dan masih di edisi karya perempuan-perempuan Dikdaya. Siapakah dia? Kita cek nih. Halo Mbak Pratnya. Hai Mbak. Pratnya Dewantara Wirata, namanya sangat Sanskerta banget ini ya. Nusantara banget ini ya. Mbak Pratnya ini kan dikenalnya sebagai seorang perupa, lebih tepatnya pelukis ya. Dan memang kayaknya buah tak jatuh jauh dari pohonnya nih kayaknya ya. Dari keluarga pelukis ya, keluarga seniman lah, perupa lah. Dari kecil terus sekolahnya juga ITB ya, seni rupa ya. Iya, ambil seni rupa murni di ITB. Seni rupa murni, susah itu ya. Iya, susah-susah, ada tekanan batin sedikit. Gitu ya. Ternyata dimasukin nggak ya sama dia gitu aja. Oh, kita ngomong apa adanya kita ini. Oke. Jadi saya melihat beberapa karya Mbak gitu ya, dari teman-teman juga dari pemberitaan segala macam, sangat menarik sekali. Dan apa Mbak yang ini? Atau karena memang dari kecil karena memang keluarganya juga seniman, jadi hasrat itu muncul gitu, misalnya kan, oh aku pengen jadi pelukis atau apa, atau mungkin punya angan-angan lain sebenarnya. Bisa cerita Mbak? Sebetulnya karena dari kecil itu yang bikin aku tadinya tuh sama sekali nggak kepikiran gitu Mbak, aku mau jadi seniman. Tadi malah aku tuh mikirnya aku pengen jadi polisi. Tapi karena masalahnya aku ada masalah mata, jadi kayak nggak mungkin. Cuma karena dibiasakan sama ibuku sama bapakku, dari kecil tuh aku dibawa ke museum. Dulu kan ibuku juga sempat aktif berpameran. Dia juga pelukis, tapi ya, dasarnya itu ibu itu kria di IKJ dulu. Bapakku sinematografer dulu di IKJ. Dan sempat akhirnya di Femina 10 tahun jadi fotografer. Tapi setelah itu bapak hijrah lah, kita balik ke Bali. Itu zaman-zaman 98. Tapi akhirnya kan di Bali lebih banyak juga kan. Di Bali malah bidangnya seni ya. Iya, dan di sana tuh ibu tuh juga aktif sekarang, dari dulu sampai sekarang jadi guru seni rupa. Jadi memang pendekatan awalnya aku jadi seniman itu karena memang dari lingkungan ya. Jadi udah melihat bapak sama ibu, dan kakakku juga dia penyanyi seriosa. Cuma adekku aja sih yang sebenarnya enggak. Cuma adekku tuh dia yang lebih ke science gitu. Tapi memang lebih banyak nurunnya dari bapak ibu di seni rupa gitu. Dan aku juga baru tahu ternyata kakekku kan udah lama meninggal dia. Jadi waktu bapakku tuh masih umur 10 tahun, kakekku udah meninggal. Tapi dia sempat bikin lukisan nenekku. Oh, ini tapi aku tuh alirannya realis itu kan ya? Iya itu dia. Tapi yang masih disimpan sama teman bapakku itu lukisan kakekku lagi ngelukis orang nari dengan keris gitu. Itu yang masih ada. Tapi yang lainnya aku nggak tahu udah kemana. Jadi tadi memang darahnya dari situ sih. Oh, gitu. Dari memang ini ya, sangat kental lingkungannya dari itu ya. Tapi kan memang, nah, apa nanti yang membedakan Mbak dengan orang tua misalnya kan, kalau tadi alirannya atau apa kan, dari kecil ketika mencoba melukiskan sesuatu, mengkanvaskan sesuatu itu apa yang menjadi subjek ketertarikan? Sebetulnya waktu kecil itu aku termasuk anak yang anteng kata ibu. Jadi kayak karena itu melukis ya. Ini ya, bahasa kalbu lukisannya. Menurutku itu awal-awal waktu aku mulai melukis itu kan sebetulnya SMA, tapi mulai menggambar itu dari umur 4 tahun. Seperti katarsis ya. Karena aku merasa kayak bisa fokus, bisa anteng tuh ketika aku interested dengan kayak bentuk sebetulnya dulu tuh. Dan aku nggak tahu, aku suka dengan bentuk-bentuk yang ada kehidupannya gitu. Dulu awalnya menggambar hewan, habis itu lama-lama aku interested dengan manusia gitu. Terus kayak hewan ini lucu ya, karena kan aku dulu grew up sama
12 atau 15 anjing. Bapakku suka banget anjing waktu kecil. Akhirnya kayak, tapi pas ini aku interested dengan, udah semakin besar, aku interested dengan, oh ternyata manusia itu banyak banget ya, kayak ciri khasnya mereka masing-masing. There's a lot of like stories behind their faces, their lines in the face, kayak, terus kayak their scars in their bodies itu mengandung makna sama cerita masing-masing, dan dari situlah kayak aku melihat ke dalam diriku sendiri sebenarnya kayak dan itu juga mulai aku masuk di kampus waktu itu. Waktu itu kan kita mulai sebetulnya sebelum aku masuk ke kuliah itu juga aku sudah melukis kan. Mulai melukis di tahun 2009 lah, baru aku masih SMA lah ya. Oh, SMA tuh sudah mulai melukis ya, lalu masuk ITB semakin paham tentang teori, teknik dan segala macam tentunya ya. Akhirnya dalam itu akhirnya aku masih ingat di tingkat berapa ya waktu itu ya? Pokoknya tingkat awal kita masuk studio itu, aku ingat kan dosenku, seniman itu kalau nggak punya masalah, dia nggak akan berkarya. Jadi kalau kamu harus ada masalah, kamu apa itu yang kamu tumpahkan ke dalam karya gitu. Tapi akhirnya kayak awalnya aku bikin itu yang mulai seriusnya itu kan pas masuk kuliah. Jadi pas itu aku, karena aku jauh dari rumah waktu itu, karena aku masuknya merantau ya. Karena aku orang Bali, aku besar di Bali juga. Aku sebenarnya di Jakarta tapi banyaknya besar tuh semua di Bali. Jadi I grew up in Bali dan bapakku orang Bali, ibuku memang orang Jawa, tapi I was born and raised as a Balinese dan sangat erat kulturnya dengan keluarga bapak yang kita dibesarkan dengan kultur dan adat yang masih kental lah. Jadi menurutku pas ketika aku jauh dari rumah dan it was kind of hard karena ada homesick juga. Jadi aku mikir kayak I want to reconnect again with my family. Pada saat itu pun juga I was in a situation where it was pretty hard for me. Karena ada satu hal yang lain, aku masuk ke dalam suatu situasi yang mengopres aku, dan aku pada saat itu memang tidak bisa pulang. Jadi kegundahan aku disitulah dituangkan dalam lukisan. Jadi aku mulai itu jangan-jangan serinya Bali semua itu jangan-jangan ya. Lebih banyaknya awal itu ke kisah pewayangan sih. Oh, kisah pewayangan ya, karena memang lekat dengan ini ya, kulturnya ya. Terutama itu dulu tuh kultur yang aku suka itu pewayangan Mahabharata. Mahabharata pasti. Dan di sana tuh ada cerita tentang Drupadi juga kan, dimana pada saat itu mulai itu yang menghilami Mbak Pratna akhirnya kan. Kalau saya lihat ada perkembangan yang luar biasa. Kalau tadi 2019 dari SMA mulai melukis sekitar misalnya kan teman-teman, lalu mungkin peliharaan tadi anjingnya dan sebagainya yang dilihat. Nah, lalu ada semacam apa ya, etapa elevates mungkin ya. Jadi lebih tajam melihat sebuah permasalahan dan akhirnya memutuskan menjadi pelukis dengan genre perempuan ya, saya lihat ya. Aku untuk saat ini memang banyak eksplorasi tentang perempuan. Karena menurutku aku membuat karya Drupadi itu judulnya ada satu seri yang aku bikin itu Drupadi Vastraharan. Itu terdiri dari 7 lukisan yang besar, ada yang kotak juga, ada yang lingkaran. Dan awalnya itu karena aku berusaha mengadvokasikan tentang apa yang tidak bisa aku bicarakan melalui kata-kata kepada publik. Jadi aku rasa kayak aku ingin mengadvokasikan kegundahan aku dengan apa yang sedang melanda aku sekarang. Karena pada saat itu aku kan nggak bisa bicara. Karena memang ini aku juga beberapa kali sudah speak up sih tentang masalah ini. Memang aku penyintas kekerasan seksual dan itu terjadi selama kurun waktu 8 sampai 10 tahun oleh seorang mentor yang aku sebagai mentor, dia kan juga tokoh gitu. Dan pada saat itu aku tidak bisa bicara, dan dulu itu kan kanvas inilah media. Juga sosial media itu tidak seperti sekarang, yang sekarang isu itu bisa sudah viral langsung, sudah jadi sebuah hal yang bukan tabu lagi. Justru itu menjadi sebuah hal yang berguna untuk orang-orang di saat mereka diopres. Mereka harus apa? Pada saat itu aku tidak bisa bicara karena belum ada medianya. Orang-orang pun belum banyak teredukasi seperti sekarang lah zaman itu. Jadi ya bagaimana caranya aku bisa
speak up atau mengungkap apa yang tidak bisa aku ungkap dan tidak bisa aku ceritakan ya melalui karya. Jadi dosen itu tadi Iya. benar ya. Jadi kamu ambil aja inspirasi itu dari dirimu sendiri. Jadi Betul. jadi apa namanya rasa karsa Betul. dan ciptanya muncul dari Karena situ ya. menurutku kayak as an artist, we need to be authentic and we need to be honest to ourselves. Iya. Karena kalau menurutku kayak ini bukan aku mau eksploitasi trauma aku atau bagaimana, tapi kayak it all comes from within and then comes out. Semua seniman pasti begitu. Gitu. Iya, semua kan berawal Iya. dari dirinya dan Pasti dari diri melukiskan pengalaman sendiri apa salahnya begitu kan. Jadi kalau mungkin di luaran sana ada yang nyinyir, wah ini bukan karena kasusnya, bukan karena karyanya. Mungkin bisa dilihat dari karya-karya Pratnya sampai saat ini ya, kan masih sangat produktif melakukan itu. Dan ada hal yang menarik kan kalau perjalanan seni Pratnya ini kan dari kediriannya sendiri toh akhirnya mampu melakukan aksi-aksi nyata sosial. Misalnya kan saya baca meskipun masih tetap memang konsennya di perempuan ya, ada media lain juga selain kanvas kan tentunya yang saya baca di label Scrap itu ya. Lasabel Scrap itu kan melukiskan tentang perempuan dengan apa itu? Waktu itu ini cerita menarik sih. Jadi dulu saya lagi jalan-jalan ke Aceh sebetulnya. Jadi aku tuh baru married. Jadi 2021 kan aku married dan aku belum pernah sama sekali ke Aceh. Karena suamiku orang Aceh. Jadi akhirnya dibawa aku ke sana. Dan disitu kan aku dari orang Bali yang belum familiar dengan kultur yang berbeda dari kulturku, ya. tapi kan aku sangat tertarik sebetulnya untuk mempelajari itu. Ini sebenarnya seperti apa sih? Aku penasaran juga. Karena kan yang kita dengar selama ini tentang mengenai Aceh itu kan sepertinya menyeramkan. Ada perempuan pahlawan, ada sebuah pergolakan di sana. Tapi ternyata di sana aku merasa relate dengan situasi di Aceh. Aku seperti disambut dengan tanah Aceh, gitu. Dan orang-orang di sana sangat ramah dan aku mendengarkan perjuangan-perjuangan kisah-kisah perempuan-perempuan. Ya, dan kan? salah satu yang aku suka itu Laksamana Malahayati. Ya, dan waktu itu aku kayak ngobrol lah. Waktu itu suamiku bawa aku ke, ya udah coba kamu keluar yuk kita lihat. Katanya ada pameran di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Waktu itu mereka memang lagi bikin pameran 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan itu ternyata kerjasama dengan seniman-seniman lokal di sana. Dan aku penasaran, wah aku tuh tidak berpikir kayak, aku pikir itu akan karya-karyanya seniman-seniman di Aceh itu lebih banyak seperti karyanya Ade Pirus. Dia kan, beliau kan almarhum ya, beliau kan maestro kan. Dianggap maestro di salah satu maestro Indonesia. Nah, aku pikir banyak kaligrafi atau yang menggambarkan spiritual. Tapi ternyata ketika aku melihat itu, wow, sangat-sangat dalam ya. Dan itu mereka juga banyak melukiskan figur. Mereka juga banyak menggambarkan apa namanya istilahnya perjalanan mereka selama ini, selama 20 tahun terakhir pasca perang itu. Dan banyak juga kan di sana korban-korbannya banyak dari perempuan dan anak juga anak dan perempuan pasti dan setiap banyak korban sekali terjadi tentang kekerasan seksual dan aku ngobrol sama banyak aktivis di sana terus kayak wow ceritanya agak itu permasalahan. Coba waktu itu aku masih belum berani bicara tapi waktu itu aku ditanyakan lah datanglah aku ke sana ada diskusi tentang masalah kekerasan budaya terhadap perempuan. Kekerasan budaya terhadap perempuan. Aku memang orang awam kan. Aku baru mualaf juga pada saat itu dan kalau menurut aku nggak pengen sih ngomongin ini nanti mungkin bisa diedit ya. Aku nggak mau nanti terlalu vulgar atau nanti aku malah backfire ke aku. Tapi waktu itu ini the real story-nya itu aku tanya apakah kekerasan budaya terhadap perempuan itu termasuk pemakaian hijab yang dipaksakan karena kan pada saat itu nggak hanya orang muslim aja yang harus berpakaian karena memang daerahnya kan ada daerah istimewa kan gitu kan. Tapi apakah itu termasuk kekerasan budaya terhadap perempuan karena ini kan aku polos aja ya maksudnya dan aku masih harus banyak belajar. Tapi yang akhirnya Golden Scrap itu gimana tuh ceritanya? Nah dan akhirnya dari situlah pas itu aku bikin karya sebetulnya sedang aku siapkan untuk pameran di Bali. Kanvas ya, medianya benar-benar di aku waktu itu nggak bisa nemu. Aku pada saat itu aku married itu aku nggak planning sebetulnya Mbak untuk bikin karya. Pengen jalan-jalan aja karena lagi pandemi aku lagi pada stres kan jadi pengennya liburan lah. Tiba-tiba aku udah panggilan dari Bali untuk bikin karya untuk pameran di sana.
Nah akhirnya kayak waduh, aku nggak bawa alat dong ke Aceh. Sampai akhirnya aku cari ke Gramedia, kanvasnya Apa kecil-kecil, aja kanvasnya? nggak bisa aku pakai ini, aku perlu yang gede. Akhirnya aku lihat di sana ternyata banyak kayu. Oke. Ya udah aku carilah mana nih kayu-kayu yang sekiranya oke, aku carilah sama suamiku kesan diantarin. Oh ini kayaknya aku mau nih. Jadi aku eksekusi itu dengan di atas kayu. Jadi itu lebih kepada mix media ya. Oh iya. Dan akhirnya iya. aku bikin Iya. perempuan sebetulnya dengan golden scarf itu nanti aku kasih lihat gambarnya. Jadi itu bentuknya lingkaran dan itu ada perempuan dengan golden scarf. Iya, iya. Dan akhirnya sempat dipamerin di acara pameran di LBH itu karena waktu pas ikut seminar, beberapa kali datang ke sana, ada kakak seniman ya kak gitu. Oh kakak ikut aja apa namanya pameran di sini gitu. Nah waktu itu aku speak up sih tentang masalah ini ya, apa yang aku tentang alamin masalah yang sebagai ini, penyintas dan kebetulan aku juga pada saat itu baru setahun survive dari situasi seperti itu dan setelah aku kaca, wow ini kayak apa aku bersinergi banget yang nggak pernah aku berpikir aku nggak pernah bisa speak up di Jakarta atau di Bali tapi kenapa bisa aku bisa di Aceh awalnya gitu dan di itu aku Aceh ya, merasa sigapnya. apa ya pergerakannya di sana sangat kuat. Pergerakannya dimulai dari Aceh ini ya. Iya betul. Di tanah Akhirnya di tempat situ. perempuan-perempuan luar biasa ya. Kebetulan aja pas akhirnya aku sudah pameran di Aceh, apa namanya kan sempat ada postpone waktu sebetulnya pameranku di Bali. Akhirnya udah aku akhirnya pamerkan di Aceh dulu, baru habis itu istilahnya transit lah, baru kita kirim ke Bali gitu. Dan itu mendapatkan apa menghasilkan donasi yang luar biasa ya. Iya. Hasil lelangnya tersebut ya Betul. yang akhirnya dijadikan Untuk dana pembangunan mendanai salah pembangunan dan juga satunya itu lah ya, gitu. salah satu Dan di akhirnya LBH Aman. kebetulan tim Lasabel lagi jalan-jalan ke Bali itu. Oh. Pas aku lagi pameran di Alila dan itu karya yang sama yang aku pamerkan di Aceh pada saat aku speak up itu. Akhirnya sempat ditanyain kayak ini siapa yang bikin ya gitu. Oh, ada senimannya. Akhirnya mereka dapat kontak aku dari yang LO-nya. Akhirnya kontak Kak, kami ada apa CSR biasanya tertarik dengan karya kakak, tapi bisa nggak merespon kerjasamanya bagaimana. Akhirnya dengan scarf yang ada aku respon gitu. Tapi pada saat itu karena aku merasa aku banyak istilahnya bersinggah di LBH itu dan aku banyak Di mendengar LBH Aman, dan ya? aku juga dengar banyak kasus-kasus tuh perempuan-perempuan ada jam 5 pagi lah mereka kabur dari mana, mereka lari ke sana, mereka nggak ada tempat dan ini itu akhirnya Itu dilukiskan nggak itu dalam karyanya, kabur dan sebagainya? mungkin bisa masuk ke sana. Sampai akhirnya kayak mereka memang sedang menggalang dana untuk membuat rumah aman. Jadi rumah aman itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang Ya, anak dan perempuan lah ya, yang jauh mempunyai dari problem untuk ini. dan memang selama mungkin biasa. proses itu kan mereka ada pendampingnya, tapi kan sama pendampingan itu mereka harus ada tempat dong Ya. untuk mereka istirahat, mereka di counseling itu kan harus ada tempat dan akhirnya aku berpikir kayak oke, dana CSR-nya boleh nggak aku misalkan serahkan 100% dari pelelangan scarf ini ke LBH Banda 100% Aceh. pelelangan itu langsung Betul, diserahkan karena ke- di luar biasa. LBH Banda Aceh itulah yang aku pertama kali speak up dan I feel like it's like itulah cara aku untuk balas Ya, budi terhadap teman Dan gitu. itu menjadi tonggak perjuangan Iya. seorang Pratnya Dewantara ya. Nah, berikutnya yang menarik juga banyak karya-karya Pratna nih yang aku lihat, misalnya melukis yang abrakadabra itu kan. Jadi medianya itu bukan hanya kanvas memang kan. Iya, Lukisan ini bisa betul. ada di media manapun misalnya kan. Sebetulnya iya, dan aku Itu sebagai juga seniman soal kanker ya, yayasan yang kanker ya. Aku sebagai seniman aku nggak pengen gatekeeping myself. Aku nggak mau melabeli diriku sebagai seniman realis atau hanya mengeksplor media di kanvas aja, karena menurut aku banyak sekali media-media lain di luar media konvensional seperti kanvas dan cat yang bisa kita explore. Dan di setiap event itu membawa aku keluar dari my comfort zone. Jadi challenges yang seperti itu yang pada saat itu aku diajakin sama beberapa teman-teman yang memang salah satunya seniman yang ngajakin aku itu juga penyintas kanker. Dan pada saat itu kan Oktober ya. Jadi itu memang untuk kanker akhirnya kita performance live painting di situ. Dan akhirnya dananya itu memang dipakai untuk mensupport yayasan kanker itu gitu. Kalau misalkan dari lelang sebenarnya dijual sih, bukan dilelang ya kalau nggak salah, aku juga lupa tuh antara dilelang atau dijual, pokoknya dari penjualan Penjualan ini atau ada berapa rupa waktu itu ya? Ada berapa pelukis ya? Beberapa ya? Ada saya,
Tante Mola, Mbak Niluh, terus Mbak Tuti Astuti Kusumo, siapa lagi? Kalau nggak salah ada lima nih. Oh, apa sama Mbak Vera Lasut. Pratna lukiskan di media Waktu itu aku bikin tulang rusuk. Ada Oh, tulang yang rusuk. beautiful. Iya, beautiful bones. Ada tulang rusuk. Jadi itu menggambarkan tentang life and death. Jadi perempuan itu selalu dihadapkan dengan two choices between life and death. Karena kita sebagai perempuan kita mengandung juga. Aku belum jadi ibu sih sebetulnya, tapi soon I wanted to be. Dan menjadi seorang ibu itu kan pertaruhan nyawanya itu sangat besar untuk deliver anak itu kan. Dan kita juga harus nurture dia. Menurut aku juga perkembangan suatu bangsa dan negara itu kan tergantung bagaimana perempuan. Peradaban itu kan lahir dari perempuan. Iya, betul. Jadi kesana kira-kira konsepnya itu. Luar biasa. Dan itu ini juga ya. Jadi ada yayasan kanker, lalu ada anti kekerasan anak dan perempuan yang dilakukan itu. Nah, dari perjalanan ini Pratna ya, dari kalau tadi kan rasa-rasanya sih sudah jadi aktivis ya Pratna ini ya, akhirnya ya, aktivis pelukis begitu, aktivis seniman. Tapi memang selalu antara aktivis dan juga antara seniman dan segala macam itu bisa menjadi media lah ya. Ini kan lukis ini akhirnya menjadi sebuah alat media advokasi dan sebagainya. Nah, kalau tadi Pratna lebih banyak melihat sisi perempuan karena memang relate banget ya dengan apa yang dialamin segala macam. Nah, tergerak nggak atau melihat misalnya kondisi sekarang ini misalnya sikon kebangsaan atau apa yang nantinya akan dituangkan dalam lukisan misalnya? Menurut aku soal itu tadi kembali lagi ke yang tadi kualitas suatu bangsa dan negara itu kan tergantung dari bagaimana perempuannya. Dan aku juga melihat sekarang ini sudah banyak sekali perempuan-perempuan yang turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, perempuan itu juga salah satunya yang sangat rentan dengan pelecehan seksual ini. Jadi maksudku dengan aku berusaha untuk mengadvokasikan isu ini, nggak hanya perempuan sih sebetulnya. Aku juga sempat mengadvokasikan tentang anak-anak anti kekerasan seksual terhadap anak. Dan itu sebetulnya digagas oleh Gi Sanjaya sebagai kurator pada saat itu di pameran Speak Up di Creativity Neha Hub. Nah, itu diselenggarakan oleh Neha Hub, dikuratori dan digagas oleh Gi Sanjaya, dan kebetulan waktu itu aku sebagai salah satu seniman guestnya gitu. Dan itu memang aim-nya pada saat itu adalah bagaimana kita menaikkan awareness untuk membangun safe space dengan untuk anak-anak agar mereka bisa terlindungi dari yang namanya predator-predator itu. Karena kan benih ya, anak-anak seperti yang benih yang akan nanti melanjutkan generasi kita. Bagaimana kita membangun suatu safe space untuk mereka biar mereka bisa tumbuh kembang dengan betul. Kalau misalkan di dalam lingkungan sendiri itu bisa jadi di rumah sih. Menurut aku justru rumah itu adalah hal yang sangat-sangat crucial dalam perkembangan anak, karena kan itu kan yang paling dekat. Aku juga sebagai anak kita semua pernah jadi anak-anak, dan kadang-kadang kita mencari safe space aman kita sendiri di luar gitu. Padahal itu bisa dibangun dari dalam rumah itu sendiri. Dan pada saat itu aku kaget juga dengan respon, ternyata banyak sekali orang-orang tua yang mendukung tema itu. Tadinya kan kita berpikir kayak apakah ini bakal diterima masyarakat atau enggak, apakah orang-orang akan tertutup atau menganggap ini hal yang tabu. Dan tapi ternyata sambutannya luar biasa ya. Sangat luar biasa sih. Aku juga melihat anak-anak ini ternyata sudah bisa menanggapi isu tersebut. Mereka sudah paham. Dan kemarin itu yang pameran itu dari umur 8 tahun sampai pengunjungnya ya, yang 17 tahun. 8 sampai 17 tahun yang memang. Justru karya anak umur 8 tahun ini yang aku kayak, dahsyat sekali ya. Aku nggak pernah terpikir anak 8 tahun bisa membuat sesuatu yang sangat kuat, yang sangat visualnya tuh juga sangat istilahnya tajam gitu. Dan aku terharu juga orang-orang tua ini sangat mendukung. Dan itulah maksudku, kita mulainya kalau memang mau membuat bangsa yang lebih baik, kita mulai dari anak. Dari anak dan perempuan. Ya, dari hal yang terkecil dari keluarga, lalu menyebar ke masyarakat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi aku rasa itu waktu itu Speak Up itu sangat penting sekali. Apalagi
lingkungan anak-anak, terus keluarga dan perempuan. Tapi di sini juga kenapa aku speak up dan mengadvokasikan ini melalui karya, itu bukan hanya untuk aku saja, tapi impact-nya itu adalah ternyata ketika aku speak up melalui karya itu banyak sekali orang-orang yang datang dan akhirnya speak up juga, Kak, makasih sudah bicara melalui karya, aku nggak pernah bisa bicara seperti ini, tapi terima kasih sudah mewakili aku, dan akhirnya awareness itu kan akhirnya berkembang, terbentuk, dan disitulah akhirnya menurutku itu bisa menjadi sesuatu, istilahnya apa sih yang domino effect yang in a good way, Jadi orang akan terbangun awareness-nya tentang oke, kita harus sama-sama membangun safe space, kita harus sama-sama menjaga lingkungan kita untuk anak-anak, untuk perempuan, dan untuk aku di sini nggak hanya bicara tentang mewakili perempuan dan anak, tapi untuk laki-laki juga, karena justru laki-laki itu juga banyak ya yang terkena pelecehan seksual, dan menurut aku pelecehan seksual itu tidak hanya melihat gender, tidak akan melihat gender, sudah pada konteks relasi power ya, relasi kekuasaan, kuasa dan kekuasaan. Aku ngobrol sama salah satu direktur LBH Banda Aceh waktu itu, banyak kasusnya itu laki-laki yang menjadi dari korban dia akhirnya jadi pelaku lagi. Karena mereka tidak punya ruang, mereka tidak punya safe space untuk bicara. Jadi ada yang revenge ya, dan akan ada dendam gitu ya. Itu ada stigma yang akhirnya membuat mereka itu jadi karena lingkungannya seperti itu, dia membalas seperti itu. Betul, jadi menurut aku ini untuk pergerakan ini bukan hanya melihat gender, tapi untuk kemanusiaan in general. Ya, sebenarnya sih konteksnya untuk tatanan sosial yang lebih baik ya ke sana ya. Tapi kan karya-karya Pratnya ini kan selain perempuan, aku lihat juga ada kan lukisan laki-laki deh kalau gitu ya. Oh iya. Jangan-jangan itu suaminya lagi yang dilukis ya. Waktu itu ada deh pakai kain batik itu, kain kotak-kotak Bali itu kan? Oh iya, itu adikku. Oh itu kan? Itu adikku. Waktu itu aku bikin temanya juga sebetulnya masih masuk kepada yang Balinese culture itu. Balinese. Jadi waktu itu karena aku lagi ngangkat tema itu, akhirnya adikku, kamu jadi model gue ya gitu. Karena kan aku tuh pengen nyari itu yang emang yang otentik orang Bali, dan pada saat perantauan itu kan susah ya, daripada udah adik saya aja deh yang jadi modelnya. Gitu. Menarik gitu. Kita coba ini sambil ini. Oke. Coba. Thank you. Ada hambatan apa selama Pratsnya mengekspresikan diri dalam kanvas lukisan-lukisan tentang anak, perempuan, kekerasan, dan juga harapan untuk membuat menginfluence tentang tatanan sosial yang baru? Ada hambatan nggak? Tentunya ada sih. Kadang-kadang hambatan itu juga dari diri sendiri atau juga dari lingkungan luar. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Tapi kalau faktor internal itu kadang-kadang ketika aku ingin mengungkap sesuatu, aku berkarya itu caranya retroaktif. Jadi aku istilahnya pengalaman yang dulu aku olah kembali, dan aku bikin karya di saat sekarang, di mana aku merefleksikan apa yang istilahnya tuh jadi kayak introspeksi ya, perjalanan masa lalu, lalu yang sekarang, dan juga harapan tuh tertuang semua di kanvas itu ya. Tapi ketika dalam proses itu pasti ada trigger kan, trigger yang dimana aku teringat lagi masa sulit itu, aku teringat lagi kejadian itu, terus kayak di sisi lain akhirnya aku jadi kadang-kadang merasa takut, ngerasa unworthy. Tapi di sisi lain juga ada juga sih ketika aku speak up melalui karya itu kan nggak semua orang mendukung, nggak semua orang juga paham. Ada juga yang ayo Kak speak up terus Kak, tapi ada juga kadang-kadang tuh yang ini pasti cuma gimmick-gimmick aja nih karena lagi ngetren, pasti dibohong, kayak gitu-gitulah. Ada juga yang datang semua karena dia merasa mungkin aku relatable dengan dia, mereka datang semua ke aku curhat, dan awalnya aku tanggepin, tapi lama-lama aku juga nggak sanggup kan dengan dengerin cerita yang seperti itu, dan itu pasti nge-trigger lagi. Tapi kayak itu yang membuat kenapa karya-karya Pratnya lebih banyak warna-warna gelap, ungu dan sebagainya. Warna-warna ungu itu sebetulnya warna gelap. Sebetulnya itu
warna-warna neon sih, warna-warna neon, warna-warnanya juga terinspirasi sebetulnya dari metafora luka itu sebetulnya. Metafora luka. Tapi aku tidak ingin tidak hanya berhenti di luka itu gitu kan, tapi ada. Jadi aku ingin melihat sisi lain dari luka itu. Ternyata kita bisa ada keindahannya itulah di situ. Ya, seperti itu Mbak. Ada proses recovery, ada proses di mana kayak this world is not just black and white, but sebagai seniman, aku punya kuasa untuk memberikan warna dalam kehidupan aku. Jadi aku memakai warna-warna yang memang awalnya rujukannya itu dari metafora luka itu, tapi aku melihat ada warna pink yang terang, biru pun biru yang pastel, yang soft, yang cerah seperti itu. Ada juga ada seri yang gelap, ada seri yang juga terang gitu. Jadi lebih kepada kayak menggambarkan dinamika dalam kehidupan kita kan ada kadang-kadang sometimes we're up, sometimes we're down. Ada up and down gitu. Betul. Ya. Tapi yang ya kan? Tapi yang ini berarti ini ya, yang golden scruff itu ya, yang baru warna-warna yang bernuansa terang cerah gitu ya. Yang lainnya lebih banyak memang masih diperkutat di macam-macam sih sebetulnya. Bisa ada yang kadang-kadang ada yang terang, ada yang gelap. Jadi aku seperti mainin istilah pencahayaan chiaroscuronya di gelap terang. Kadang-kadang ada sisi di mana ada blue period yang aku lagi merasa gundah, atau ada yang biru. Tapi ketika aku lagi merasa on fire dan aku harus speak up, harus bicara, itu warnanya lebih kepada merah, pink, gitu ya. ungu gitu. Warna-warna perjuangan. Warna-warna perjuangan. Nah, gitu. Metafora luka ini berapa lama itu termin ininya? Itu dari yang tahun 2018 itu pertama kalinya aku mulai bicara melalui karya. 2018 itu dari Drupadi Pastraharan. Terus sampai ada yang Bloom in Gloom itu mulai masuk lagi di fase 2022 itu mulai masuk lagi. Tapi sekarang aku lagi mempersiapkan sesuatu yang baru, yang lebih. Apa ini kebaruannya? Yang lebih menurut aku itu lebih istilahnya trying to let go. Trying to let go, wanna move on. Gitu dan memang ya udah trauma dan semua rasa sakit itu kan it's part of our life. It's there. Kalau yang namanya trauma pasti itu akan lupa kita, tapi di sisi lain ketika kita ke-trigger pasti itu akan muncul lagi kan to the surface, dan rasanya pun akan seperti kayak luka yang baru. Tapi I do not wanna stick on that. Ya udah, aku harus berdamainya itu dengan menghadapi itu, dan harus dengan aku speak up itulah maksudnya membantu aku untuk kayak okay, I see you, you're there, you're part of me, but you are not bigger than me, you're smaller than me, and I'm bigger than you because this is my body, I'm taking control over my body. Dan ya yang lagi aku persiapkan ini sebetulnya hal yang baru, yang lebih terang lagi. Yang lebih kita nantikan itu nanti karya Prasna yang warnanya lebih wow. Terang. Sudah mulai, tapi kan Anda sudah menjadi Prasna sudah menjadi juru bicara ya buat para korban dan sebagainya yang akhirnya merasa terwakili dari karya-karya itu, dan syukur-syukurin nanti kalau ada sebuah karya yang lebih lebih maju lagi, bahwa sudah ada jalan terang misalnya kan dari situ. Ya pasti akan ada sesuatu yang there's always a silver lining in every cloud, ya kan. Pasti kalau kata Kartini habis gelap terbit terang gitu ya. Jadi kita nggak mau ada di sisi gelap itu terus. Tapi menurut aku kayak sisi gelap itu kita perlu ya Mbak, karena kalau kita nggak tahu gelap itu apa, kita nggak akan tahu terang cahaya itu. Justru kita menemukan cahaya itu dari dalam kegelapan, itu menurut aku sih. Luar biasa. Tapi Prasna menyadari nggak, maksudnya dari kapan atau dari ketika punya keberanian speak up itu menyadari bahwa ternyata memang seni lukis atau apapun itu, seni itu bisa menjadi sebuah media untuk melakukan pembelaan, melakukan pemberitahuan kepada publik dan sebagainya. Ini kan, nah kesadaran itu memang sudah ada ketika jauh sebelum itu, bahwa aku memilih seni rupa di ITB waktu itu kan. Sampai segitu nggak? Kebayang nggak bahwa ini menjadi media propaganda misalnya? Aku tidak menyadari itu sebelumnya. Jadi memang purely aku berkarya by doing gitu ya, bahkan pada saat itu terjadi sama aku kan tidak sadar ternyata aku adalah korban. Aku baru sadar tuh ketika aku sudah keluar dari situasi itu dan aku menjadi survivor, baru aku,
oh ternyata aku tuh korban. Aku pikir tuh ini apa? Aku bingung karena kita udah shock. Jadi ada yang namanya shock dan akhirnya kayak baru benar-benar memahami ternyata selama ini yang aku lakukan dan aku lukiskan itu memang adalah bisa dijadikan sebuah advokasi. Dan itulah maksudku kayak kalau kita sebagai seniman kita berkarya jujur, itu akan berbuah. Memberikan Itu nanti akan datang dengan sendirinya. Jalan itu akan terbuka dengan sendiri. Dan aku pun nggak pernah, I do not use kayak feminism or like media propaganda itu untuk mengangkat karyaku, tidak. Tapi aku menggunakan karyaku untuk speak up, untuk mengadvokasi. Jadi itu there's two different things. Ya, berbeda. Gitu. Tapi sudah masuk ranah teman-teman feminis itu, apa yang dilakukan meskipun tanpa disadari, tapi memang kebanyakan seperti itu. I see. Oke. Nah, sebenarnya memang aku nggak pernah mengklaim diri aku sebetulnya sebagai aktivis. Tapi ya mau nggak mau kan memang ternyata. Tapi semua lukisan-lukisanmu itu adalah perlawanan. Ya, karena memang menurut aku karya seni itu bisa kita bisa kita jadikan sebuah media bicara kan, bisa kita gunakan sebagai media yang positif ya, untuk menyampaikan propaganda kan juga positif. Ya, betul. Yang tadi anti kanker itu kan yayasan kanker segala macam kan sama dimaknain seperti itu. Itu kan sama dengan jadi memang seni ini kalau kita mau ngomong jauh sebelum Pratna kan juga ada Raden Saleh misalnya saat itu kan dia melukis yang terkenal ini Pangeran Diponegoro, penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu dia lakukan kan untuk menjawab penyerahan diri Diponegoro dari pelukis Belanda itu siapa? Aku nggak tahu itu lupa. Nah artinya kan ini menjadi sebuah tools gitu ya, sebuah alat untuk melakukan perjuangan dan sebagainya. Persis seperti yang dilakukan oleh Pratna, meskipun itu juga tadinya nggak disadarin gitu kan bahwa ini adalah alat perjuangan yang sangat ampuh gitu kan dibanding Toa dan sebagainya. Ternyata ya, karena maksudnya itu adalah sebuah hal daripada kita bicara keras-kerasan visual itu dan narasi itu akan lebih kena ke orang karena kan literasinya halus kan. Tanpa kita harus marah-marah, tanpa kita harus secara terang-terangan menyindir orang atau bicara apa, tapi akan lebih masuk maknanya. It's like a picture has 1,000 meaning. Kalau bahasa anak sekarang dalam, Bo, gitu. Ya maksudnya gambar itu bisa punya banyak makna, tersirat makna. Multitafsir dari orang yang melihat kan. Bahkan kadang-kadang juga misalkan aku nggak lagi ngomongin masalah trauma aku, misalkan karyaku memang begitu, tapi mungkin adalah secara nggak langsung lah bahwa saudaraku menggambarkan sesuatu yang misalkan seperti menggambarkan padahal pada saat aku bikin I was at peace, aku lagi santai, aku lagi nggak kenapa-napa, tapi tiba-tiba ada aja orang yang ngeliat, Kak aku sedih banget ya Kak rasanya ngeliat lukisan ini, padahal aku lagi nggak bersedih misalkan bikin lukisan itu kayak gitu. Jadi ada juga orang-orang yang relate dengan karya itu, jadi maksudku kayak semakin karya itu multitafsir, orang tuh nggak harus ngeliat karyaku sebagai apa yang aku lihat itu, apa yang aku pengen aku lihat, apa yang aku pengen orang lihat. Tapi justru kalau semakin banyak orang yang melihat dengan sisi pandang mereka sendiri sebagai audiens atau viewers, dan mereka mengasih feedback ke aku, itu memberikan perspektif lain untuk aku melihat lebih luas lagi tentang ternyata karya aku bisa dilihat dari angle ini, ternyata karya aku bisa dilihat dari angle ini, ternyata ini punya makna lain ya selain makna yang aku pikirkan. Ternyata orang itu bisa menangkapnya dari sisi ini. Ternyata ada vibe yang selama ini nggak pernah aku pikirkan tuh orang lain bisa lihat. Jadi aku lebih senang seperti itu sih. Gitu. Jadi tidak terkanal dan tidak hanya fokus dalam satu ranah ya, mungkin bisa kemana aja gitu. Kuncinya di kejujuran itu tadi ya, kejujuran menyampaikan sesuatu yang memang ya harus disampaikan melalui wahana apapun, melalui media apapun. Dan karena kebetulan pelukis, asik juga gitu ya bisa melukis nih. Kalau saya bisa melukis, mungkin saya akan melukiskan tentang porak-porandanya kondisi kebangsaan dan negeri kita mungkin ya. Kayaknya harus belajar melukis. Tapi Pratna akhirnya menjadi tanpa diminta, tanpa disadari oleh Pratna, mungkin akhirnya menjadi identik bahwa Pratna itu adalah pelukis dengan genre feminis, dengan genre perempuan seperti itu. Nah ini masih akan tetap dipertahankan itu atau mungkin ada ini yang lain atau mungkin nanti belum tahu inspirasinya datang seperti apa? Seperti yang tadi aku bilang ya memang
it came with the risk. Meskipun aku tidak melabeli itu, tapi ya sudah, kalau memang orang sudah menganggap seperti itu memang ya sudah, nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya memang apa ya, untuk sekarang mungkin aku dalam ranah itu, tapi aku tidak pernah menutup diri untuk kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa membuka pintu-pintu lain untuk perkembangan kekaryaan aku sih. Jadi kalau mungkin untuk sekarang memang media untuk mengadvokasi, tapi mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depannya mungkin nanti aku bisa mengadvokasikan tentang perdamaian, healing dari masalah trauma. Mungkin sekarang aku mengadvokasikan tentang kita harus speak up, kita harus bicara, kita harus mengungkap apa yang speak up ya, masih di tahap tapi mungkin itu. ke depannya aku akan bicara tentang kita harus berdamai dengan masa lalu. Kita harus bisa it's part of our life. Itu apa ya, seperti yang aku tadi bilang, kalau kita tidak mengalami hal itu, kita tidak akan terbentuk seperti orang yang kita sekarang. Kalau katanya Adele kan, what doesn't kill you makes you stronger. Gitu. Gitu sih. Tapi memang kalau lihat dari karya Pratna yang Drupadi itu juga selain sisi perempuan, ketangguhan dan sebagainya, ada semacam doa mantra ini ya. Ada kepercayaan luar biasa tentang keilahian misalnya kan. I believe Itu kan tergurat di situ ya. I believe in the divine God and the spirit realm. Pasti ada. Kalau aku percaya itu, dan apapun itu, maksudku mungkin pendekatannya pada saat itu pendekatannya dengan kepercayaan tertentu, tapi buat aku itu harusnya bisa masuk ke dalam setiap lini ya, menurut aku sih gitu. Dan apapun yang aku lakukan itu memang harus berdasarkan dengan doa sih. Aku ya berdoa aja agar karya ini bisa bermanfaat, agar karya ini kalaupun menemukan jodohnya bisa bermanfaat untuk orang yang memang membeli itu. Dan aku percaya sih kayak karya-karya seni itu mereka punya jodoh masing-masing. Itu bisa aja terjual kayak dalam waktu 10 tahun, bisa langsung kejual, bisa langsung enggak. Tapi ya aku selalu berdoa dalam setiap berkarya, aku akan selalu menyisipkan doa-doa di situ. Apapun itu. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, Pratna, kalau melihat kalau tadi kan kebanyakan karya-karya Pratna memang berawal dari inspirasi dari diri sendiri, kejadian diri sendiri. Nah, ada karya Pratna yang melihat situasi dari luar, misalnya outsidernya apa misalnya tadi kan? Itu sih maksudku. Yang anak-anak tadi yang di Aceh itu kan? Kalau yang speak up yang anak-anak itu kan juga sebetulnya berangkatnya dari dalam keluar dulu. Jadi ternyata aku melihat kita kan manusia, kita semua sebetulnya punya kesamaan menurutku. Tapi kita berikan cobaan-cobaan yang beda-beda aja kasusnya sebetulnya. But we actually been through the same kind of thing in life. Jadi aku selalu melihat ke dalam dulu baru keluar sih, Mbak. Jadi responnya aku adalah dari sisi intuisi dan kemudian keluar gitu. Tapi kan ternyata yang aku alami itu ternyata dialami banyak orang. Dan itu memang saat ini menjadi sebuah concern di worldwide tentang kasus ini gitu. Dan nggak masalah pelecehan seksual itu kan nggak hanya sebagian kecil yang mengalami, itu semua orang di seluruh dunia, mau perempuan, laki-laki, anak-anak. Jadi tetap aja aku sebagai bagian dari komunitas besar ini gitu. Jadi kita look into ourselves first, then we can see in the outside, outward gitu. Ya. Kayak gitu sih menurutku. Nah, kalau melihat ini ya pesan-pesan Pratna untuk Gen Z nih ya, generasi Z ini, apa yang bisa diniin dari kondisi real kalau kita melihat kondisi sekarang ini. Nah, mungkin ada ajakan atau apa bahwa dengan melukis kamu bisa mengeluarkan kemampuanmu, mengeluarkan apa yang menjadi harapan dan sebagainya. Ada yang dititipkan kepada generasi dari seni lukis ini? Kalau menurutku sih just be authentic, just be yourself. And kalau memang kamu percaya sesuatu yang you think it's gonna be great, then do it. Kuncinya lakukan saja. And jangan patah semangat. Semua orang pasti akan ada aja yang namanya kritik tuh pasti ada. Tapi kayak in the end, we are the only person that cares about it. Kita yang tahu apa yang kita kerjakan, dan selama kita percaya, selama kita
punya faith and a hope in ourselves, then we can do it. Kalau mau jadi seniman pun, ya udah berkarya aja. Pilihan itu ya. Berkarya aja. Jadi nggak ada tekarannya ini itu kok, karena seniman itu kan identik dengan karya. Jadi kalau mau jadi seniman, berkarya aja. Jangan mikirin gini itu, pokoknya berkarya aja. Jangan mikir mau terkenal, jangan mikir mau viral. You just work your way. Karena karya terbaik itu pasti menemukan jalannya sendiri nantinya ya. Jadi kita nggak harus ada agenda. Aku nggak pernah mau punya agenda untuk seperti ini. Aku nggak pengen punya agenda aku bisa jadi aktivis. Nggak pernah. Aku cuma pengen berkarya aja. Aku pengen bikin apa yang saat ini lagi aku rasakan, apa yang saat ini menjadi concern aku terhadap respon aku terhadap lingkungan di sekitar aku, apa yang terjadi di lingkungan sekitar aku, itu yang aku tuangkan, itu yang aku respon. Jadi aku nggak pernah berpikir sedikit pun untuk kayak aku mau terkenal, aku pengen dilihat, aku pengen langsung viral, karena nggak ada itu. Yang namanya seni itu adalah produk rasa, ya. dan itu proses. Seni itu adalah produk rasa dan proses, dan kita nggak ada kata pensiun menjadi seniman. Jadi Sepanjang hayat ini ya. hayat sampai kita mati pun sampai kita mati pun kita tetap berkarya. Rasa cipta dan karsa itu tadi ada apa pergulatan itu yang akhirnya menjadi sebuah karya. Nah, kalau tadi kan sudah disampaikan kepada generasi Z ya bahwa apa sih yang harus dilakukan dan sebagainya, menjadi diri sendiri dan tetap menyebarkan kebaikan, karena memang semua hal yang kita inginkan untuk menjadi baik itu tidak akan bisa terlaksana kalau dari diri kita sendiri tidak melakukan itu. Nah, sebelum berakhir nih, proses transformasi itu berapa lama? Kalau tadi kan karena cita-citanya kan polisi ya, cita awalnya polisi, lalu tahun keberapa tuh mengendapkan cita-cita menjadi polisi lalu menjadi? Itu gara-gara aku nonton Power Ranger. Ya, aduh ketahuan deh angkatan berapa ini Power Ranger segala macam. Kayak aku nggak pernah suka bullying sih. Aku nggak suka orang yang menindas. Aku nggak pernah suka penindasan. Jadi dulu tuh kalau aku bisa jadi polisi, aku bisa jadi superhero kayak. Tapi kayak transformasi itu aku dapatkan ketika aku realize ternyata kalau masuk jadi polisi itu mata itu harus bagus. Cuma mataku pun minus kan, dan ya karena keturunan jadi emang minusnya tinggi. Jadi kayak waktu itu ya udahlah gitu. Akhirnya mulai ini sih kayak masuk sekolah, pokoknya mulai SD SMP aku udah mulai kayak suka gambar tuh mulai aku gelutin. Dan pertama kali itu karya aku dibeli sama guru aku ya, guru SMA aku. Jadi waktu itu ada kontes, kontes melukis lah. Ya, SMA kan? Itu. Waktu itu aku sudah masuk pesertanya, cuma guru bilang, aku mau karya ini, karena aku nggak menang loh. I never win anything, I never win an award in my life yang related dengan seni atau lukisan. Aku paling sekali waktu itu aku dapat dari Musi Basuki Abdullah, tapi the rest aku nggak pernah menang. Tapi guruku bilang, yang dia beli itu bukan karya yang menang, yang dia beli malah karya aku. Kayak, loh kenapa mau beli karya aku? Karena aku bisa ngeliat ini, kamu kayak nanti suatu hari kamu bisa jadi pelukis terkenal. Kayak ada aja terus kayak. Apa itu karyanya kalau boleh tahu? Itu Gandhi. Potretnya Gandhi, potretnya Mahatma Gandhi. Jadi waktu itu kan karena aku sekolah di Mahatma Gandhi kan, di Mahatma Gandhi Ubung di Bali. Jadi waktu itu dulu guru aku kebetulan memang orang Amerika, dan dia bilang kayak, ini kayaknya yang paling bagus dari yang lain ya. Tapi kenapa kamu nggak menang ya? Aku nggak tahu juga ya. Dan waktu itu karya aku dibeli berapa ya waktu itu? Sekitar 600.000 buat anak kecil. Ya. Itu karya pertama plasma itu 600.000. Setelah itu akhirnya dari sejak dia beli itu guru-guru lain jadi ikut-ikutan. Aku mau dong bikinin lukisan potret keluarga aku. Jadi dari situ aku mulai kayak kayaknya ternyata bisa nih ya. Ini jalan hidup gue. Jadikan karir ya ternyata. Dan di situ kan aku ketika ada orang yang mengapresiasi karya aku, dan akhirnya itu penting sih buat anak-anak. Dari situ aku ngerasa kayak, people believe in me. I think I should believe in myself too. Jadi oke lah. Akhirnya aku jalanin aja sampai sekarang. Luar biasa nih gurunya itu. Berterima kasih pada Pak Guru itu ya. Nah, oke Pratna, udah banyak yang diberikan tadi tentang kepada ini, lalu mimpi dan harapan seni lukis ini sendiri di Indonesia seperti apa? Kalau tadi kan sudah melihat bahwa ada kebangkitan sepertinya ya dari perempuan-perempuan yang tadi diceritakan, bahwa banyak ternyata pelukis-pelukis perempuan sekarang ini, dan ada semangat yang saya lihat bahwa tidak ingin juga karya ini dilihat sebelah mata hanya karena seorang perempuan misalnya.
Harapan aku itu agar apa ya? Sebetulnya kan Ada diskriminasi nggak sih? Sorry Rizal, ada diskriminasi nggak sih di dunia seni lukis ini? Karena kalau tadi ngomongnya kan, kayaknya karya perempuan itu dipandang sebelah mata. Nah, aku ingin tahu nih, ada diskriminasi memang di dunia seni mungkin lukis? ada, Oh ya? mungkin ada, tapi mungkin tidak terang-terangan. Tapi mungkin ya ketika ya itulah maksudnya ketika perempuan membicarakan tentang masalah ketumbuhan atau apa pasti ada aja yang beda nih. Kalau laki-laki ngelukisin perempuan gitu, mengobjektifikasikan perempuan dalam Iya, dalam lukisan. lukisannya. Oh hebat lagi. Tapi ketika perempuan membicarakan, kita kan tidak pernah. Aku melukiskan perempuan itu bukan untuk mengobjektifikasi, tapi aku melukiskan perempuan sebagai subjek Diri, matter iya, dan diri diri kita aku. sendiri. Beda subjek dan objek ya. Oke. Aku melihat perempuan itu sebagai bukan objek gitu, sebagai sebuah cerita, sebagai sebuah apa karakter yang punya perjalanan gitu di situ. Tapi tetap aja kan orang tetap aja melihatnya tuh seperti itu. Beda kalau orang laki-laki yang melukisin perempuan Perempuan dengan perempuan yang melukis dirinya laki-laki. sendiri padahal ya. Kayak gitu. Aku masih nggak tahu apa namanya. Mungkin ini udah terjadi berapa ratus tahun kan seperti ini. Jadi itu jadi seperti sudah berakar dan I don't know. Ya aku cuma tahu caranya tetap dengan bicara dan mengangkat itulah. Jadinya kita bisa tetap ada posisi penting di situ. Dengan terus menggoreskan apa cat Dan pada kanvas ya. harapan aku itu apa ya seni rupa di Indonesia itu bisa lebih disupport lah sama pemerintah karena di luar negeri itu kan pemerintah itu juga seni itu masuk ke dalam apa ya istilahnya salah satu pembangunan mereka gitu loh. Kayak misalkan oke kita ngeliat cuma K-pop gitu. K-pop tapi kan itu akhirnya menjadi sebuah budaya mereka yang karena disupport sama mendapat pemerintah. support, karena ya industrinya Betul. kan menjadi sebuah industri. Di luar negeri aja misalkan perfilman aja tuh udah bisa jadi sesuatu hubungan diplomasi loh sama yang kemarin itu apa yang Inggris sama Jepang waktu Pangeran Charles menyambut apa Kaisar Jepang. Dia apa namanya ngomongin tentang studio Ghibli, bagaimana studio Ghibli itu menginspirasi banyak masyarakat di apa namanya Inggris ya. terutama dengan apa ya teknologinya dan ceritanya dan segala macamnya itu kan kita tuh masih nggak melihat ya kalau semua yang kita lakukan di dunia ini tuh pasti berhubungan dengan seni, berhubungan dengan yang namanya estetika. Mau bikin kayak gini kalau nggak ada estetikanya kan nggak ada, nggak mungkin. Di mana-mana selalu berhubungan dengan seni estetika. Berpolitik kan juga ada seni politik. Betul, itu semua menggunakan seni. Dan menurutku itu seni itu merekam sebuah peradaban. Kalau kita mau tahu di peradaban di era apa dan tahun apa ada apalah gitu. Ya, kita lihat aja karya seninya. Itu mereka lagi bicarakan apa, ya kan? Kayak gitu. Dulu ada karya seni jauh sebelum pandemi. Aku lupa itu karya siapa, tapi itu salah satu old master ya. Pada saat itu zaman itu lagi ada kalau nggak salah tuh ada influenza, ada virus itulah gitu. Dan zaman itu tuh orang-orang pada pakai masker. Itu karya lama loh. Terus sekarang pandemi kan, itu karya keluar lagi, dikasih lihat lagi, wah ternyata ini senimannya sangat visioner ya bisa memprediksi future. Itu enggak, itu yang terjadi saat itu yang pernah terjadi itu pandemi yang zaman itu. Terjadi lagi sekarang dengan era yang berbeda dengan virusnya pun juga sudah berbeda. Itu konteksnya multitafsir itu tadi kan, bisa jadi karena pada saat itu karena virus COVID, bisa jadi juga pembungkaman misalnya kan. Benar juga. Nah tapi kan maksudnya di situ kayak kita bisa membaca jejak peradaban dan apa namanya perkembangan suatu bangsa dan negara itu dari seni itu ya. Dari sekarang kita kalau misalnya kita nggak ngelihat ada relief di Borobudur, how do we know? Peninggalan semua prasasti dan segala macam, kita nggak akan tahu. Oh ternyata kita begini ya. Dan karena itu kita sering kali lupa dengan sejarah ya, karena memang seninya tidak menjadi perhatian yang utama ya dari konteks ini. Jeleknya sih kalau dari sini tuh pengarsipan karya seni dan artefak seni itu masih sangat minim dan sangat disayangkan. Kayak gitu. Itu sih yang menurut aku harus menjadi perhatian ya dari pemerintah karena seni itu sangat penting dalam pencatatan sejarah. Jangan lupa loh, penting dalam pencatatan sejarah. Termasuk buat pembentukan karakter nih semuanya dari situ ya. Mau menjadikan ciri ataupun jati diri sebuah bangsa dari seninya. Iya, itu.
Luar biasa pembicaraan kita kali ini, Sobat WR ya. Dalam banget ini. Oke, nah Pratsna, terima kasih banyak ini atas Thank you. kehadirannya. Tapi sebelum itu aku pingin ngasih dirimu gimmick nih. Tolong dijawab cepat. Apa itu ya? Saya pengen tahu nih. Ini kalau seniman kan, Aduh. biasanya melukis. Nah, sekarang harus jawab cepat. Oke. Bali atau Bogor? Bali. Rembrandt or Raden Saleh? Raden Saleh. Aktivis atau seniman? Saya harus jujur, seniman. Mona Lisa atau Drupadi? Drupadi. Terakhir ini, Nyoman Dewantara atau Sindu Darsono Sujono? Of course, Nyoman Dewantara. Karena bokapnya. Terima kasih. Thank you, Mbak Baik, baik, Sobat WR Podcast, selesai sudah ngobrol kebangsaan kita kali ini. Banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan bahwa seni itu adalah simbol peradaban sebuah bangsa. Dan tadi disampaikan banyak yang harus kita lakukan. Tentunya tuntutan kita kepada negara, kepada pemangku kepentingan ini untuk lebih memperhatikan seni. Karena bagaimanapun juga sebuah bangsa yang besar tidak akan bisa menjadi besar dengan meninggalkan karya ataupun mahakarya seni. Oke, sampai di sini Sobat WR Podcast, ngobrolnya selesai, ngobrol kebangsaannya. Dan next kita akan hadirkan perempuan-perempuan dikdaya dengan karyanya masing-masing. Oke, salam dikdaya.